Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Proyek Matematika IPA. Di sini kami akan membahas mengenai limit dan kekontinuan. Perkenalkan, nama saya Mandeka Farliani dengan NIM 401142109. Kemudian ada Zahwa Aprilia dengan NIM 401421025. Ada Ali Hasana dengan NIM 401421036. Sebelum membahas soal, di sini kami akan menjelaskan mengenai materinya terlebih dahulu. Pengertian limit. Limit fungsi adalah perilaku suatu fungsi mendekati suatu nilai tertentu. Jika suatu fungsi memetakan hasil fungsi fx untuk setiap nilai x, maka fungsi tersebut memiliki limit di mana x mendekati suatu nilai untuk fungsi fx. Kemudian di sini ada rumus-rumus. Jika limit x mendekati c dari a, maka sama dengan a. Jika limit x mendekati c dari x, maka sama dengan c, dan masih banyak rumus yang lainnya. Ada 3 metode dalam mengerjakan limit fungsi aljabar, yaitu yang pertama metode substitusi. Metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi fx. Syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Contoh, limit x mendekati 3. Di sini, 3 langsung disubstitusikan ke dalam x. Jadi, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dikurangi 4, 3 ditambah 2. Jadi, hasilnya 1. Kemudian yang kedua adalah metode perfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu, seperti tak terhingga, 0 per 0, tak terhingga per tak terhingga, 0 dikali tak terhingga dikurangi tak terhingga, atau 0, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu. Baru kemudian bisa disubstitusikan x mendekati c. Contoh, limit x mendekati c dari x pangkat 2 dikurangi 3x per 2x min 6. X pangkat 2 dikurangi 3x, kita faktorkan terlebih dahulu menjadi x, buka kurung x dikurangi 3. Kemudian 2x min 6 kita faktorkan lagi 2x min 3, sehingga hasilnya 3 per 2. Kemudian yang ketiga adalah metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan limit yang irasional. Fungsi dikalikan dengan akar sekawan agar membentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung nilai x mendekati c. Contoh, limit x mendekati negatif 1 dari x ditambah 1 per 1 dikurangi akar x tambah 2. Kita kalikan dengan akar sekawan dari 1 dikurangi akar x tambah 2, yaitu 1 ditambah akar x tambah 2 per 1 ditambah akar x tambah 2 menghasilkan x tambah 1 dikali 1 ditambah akar x tambah 2 per 1 dikurangi x ditambah 2. Sama dengan x ditambah 1 dikali 1 ditambah akar x tambah 2 per negatif x dikurangi 1 sama dengan x ditambah 1 dikali 1 ditambah akar x tambah 2 per negatif x tambah 1 sama dengan negatif 1 ditambah akar x tambah 2 sama dengan negatif 1 ditambah akar negatif 1 tambah 2 sama dengan negatif 1 tambah 1 sehingga menghasilkan negatif 2. Limit fungsi aljabar tak terhingga. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang juga terdapat nilai x mendekati tak terhingga. Maka dari itu, apabila disubstitusikan fungsinya akan menghasilkan nilai yang tidak menentu, dalam pengoperasian limitnya ada beberapa hukum atau teorema limit yang perlu kalian perhatikan. Apabila n merupakan bilangan bulat, konstanta dan fungsi f dan fungsi g merupakan fungsi-fungsi yang memenuhi nilai limit yang mendekati bilangan c, maka kita bisa menggunakan rumus-rumus
limit fungsi aljabar tak terhingga. Yang pertama, limit X mendekati terhingga dari K adalah K. Limit X mendekati tak terhingga dari X pangkat N maka tak terhingga. Limit X mendekati tak terhingga dari 1 per X pangkat N maka sama dengan 0. Dan masih banyak rumus yang lainnya. Kemudian, untuk pembahasan soal yang pertama yaitu seorang dokter hewan memeriksa pupil mata kucing. Misalkan diameter pupil mata kucing tersebut ditentukan dengan fungsi Fx 160x pangkat negatif 0,4 ditambah 90 per 4x pangkat negatif 0,4 ditambah 15 dalam milimeter. Dan X adalah intensitas cahaya dari pupil. Diameter pupil kucing pada saat cahaya terbatas adalah, berarti kita menggunakan limit tak terhingga. Pembahasannya itu limit X mendekati tak terhingga dari 160x pangkat negatif 0,4 ditambah 90 per 4x pangkat negatif 0,4 ditambah 15. Apabila kita langsung mensubstitusikan tak terhingga ke dalam X, maka akan menghasilkan tak terhingga per tak terhingga, sehingga tidak akan ditemukan hasilnya. Oleh karena itu, kita harus menghilangkan X-nya terlebih dahulu. Kita ubah menjadi 160 per X pangkat 0,4 ditambah 90 per 4X pangkat 0,4 ditambah 15. Ingat bahwa limit X mendekati tak terhingga dari 1 per N adalah 0. Jadi 160 per X pangkat 0,4 adalah 0. Sehingga sisanya adalah 90. Kemudian 4X pangkat 0,4 juga 0. Sehingga hasilnya 15. Jadi 90 per 15 adalah 6 mm. Jadi diameter pupil mata kucing pada saat cahaya tak terbatas adalah 6 mm. Untuk soal yang kedua yaitu sebuah lempengan logam yang dipanaskan akan memuai dengan pertambahan luas sebagai fungsi waktu Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T dalam satuan cm persegi. Kecepatan perubahan luas lempengan logam tersebut pada saat T menit dirumuskan dengan V sama dengan limit T mendekati T1 Ft min Ft1 per T min T1. Tentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Untuk menyelesaikan soal tersebut, langkah yang pertama yaitu kita substitusikan T sama dengan 5 ke persamaan Ft sama dengan 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T. Hasilnya F5 sama dengan 0,36 dikali dengan 5 dikuadratkan ditambah 0,6 dikali 5. Hasilnya 0,36, 5 kuadrat hasilnya 25 ditambah 0,6 dikali 5 hasilnya 3. Di sini 9 ditambah 3 hasilnya 12. Untuk langkah berikutnya yaitu menentukan kecepatan perubahan luas lempengan logam pada saat T sama dengan 5 menit. Di sini kita menggunakan persamaan V sama dengan limit T mendekati T1 Ft min Ft1 per T min T1. Di sini kita masukkan T sama dengan 5 menjadi limit T mendekati 5 Ft min F5 per T min T1. Nah, sehingga Ft yaitu 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T min F5 yaitu 12. Sehingga menjadi limit T mendekati 5 0,36 T kuadrat ditambah 0,6 T min 12 per T mendekati 5. Nah, jika kita langsung mensubstitusikan
T mendekati 5, pada persamaan ini hasilnya akan 0/0. Bagaimana? 0,36 T kuadrat dan 0,6 T yaitu merupakan FT. FT nilainya sama dengan 12. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Dan di sini T sama dengan 5, sehingga 5 dikurangi 5 hasilnya juga 0. Kemudian kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu limit T mendekati 5. Di sini kita keluarkan 0,6-nya menjadi 0,6 kali 0,6 T kuadrat ditambah T min 20. Di mana 0,6 dikali 0,6 T kuadrat hasilnya 0,36. 0,6 dikali T hasilnya 0,6 T dan 0,6 dikali 20 hasilnya 12. Nah, selanjutnya yaitu kita faktorkan sehingga menjadi limit T mendekati 5, 0,6 dikali 0,6 T ditambah 4 dikali T min 5 per T min 5, di mana 0,6 T kuadrat plus T min 20 difaktorkan menjadi 0,6 T plus 4 kali T min 5. Sehingga didapatkan hasilnya limit T mendekati 5, 0,6 kali 0,6 T plus 4. Karena di sini T min 5 dan di sini juga T min 5, jadi saling menghilangkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan limit T mendekati 5 pada koefisien T yang ini. Sehingga menjadi 0,6 T kali 0,6 kali 5 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 0,6 dikali 3 tambah 4. Nah, di sini kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. 0,6 dikali 3 tambah 4 yaitu 7. 0,6 dikali 7 hasilnya 4,2. Nah, jadi kecepatan perubahan luas lempengan logam adalah 4,2 cm kuadrat per menit. Pada soal selanjutnya, jumlah antara hewan karnivora dengan hewan herbivora dinyatakan sebagai berikut. Jumlah Y dari hewan herbivora yang dikonsumsi hewan karnivora selama satu periode waktu tertentu merupakan fungsi dari kerapatan hewan herbivora X, di mana X menyatakan jumlah hewan herbivora per satuan daerah, yang dinyatakan oleh Y sama dengan Fx sama dengan 125X per 1 plus 2,5X. Maka, tentukan perkiraan jumlah hewan herbivora yang dikonsumsi oleh hewan karnivora jika kerapatan hewan karnivora meningkat tanpa batas. Selanjutnya kita ke pembahasan. Nah, di pembahasan, Y sama dengan Fx sama dengan 125 per 1 plus 2,5X, Y sama dengan limit X mendekati tak hingga, Fx sama dengan limit X mendekati tak hingga, 125X per 1 plus 2,5X. Nah, jika X mendekati tak hingga, kita substitusikan secara langsung, maka dia akan menghasilkan tak hingga per tak hingga. Oleh karena itu, kita terlebih dahulu menghilangkan X-nya. Lalu, bagaimana cara kita menghilangkan X-nya? Kita bisa mengalihkan 125X dengan 1 per X dan 1 plus 2,5X dengan 1 per X. Maka, Y sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per X dikali 125X per 1 per X dikali 1 plus 2,5X. Y sama dengan limit X mendekati tak hingga 125 per 1 per X ditambah 2,5. Di sini kita sudah bisa mensubstitusikan X-nya. Nah, maka nilai limit X mendekati tak hingga ini kita
nyatakan sebagai 0. Nah, karena sudah disubstitusikan, maka kita tidak perlu menuliskan kembali limit X mendekati tak hingga, tetapi kita langsung saja menuliskan 125 per 0 plus 2,5 sama dengan 125 per 2,5 sama dengan 50. Jadi, jumlah hewan herbivora yang dikonsumsi oleh hewan karnivora jika kerapatan hewan herbivora meningkat tanpa batas adalah sebanyak 50 hewan.